Bab 102. Biantara menjadi buron. Arun bergegas bangun dari tidurnya setelah menerima telepon dari pihak rumah sakit. "Mau kemana sayang?" tanya Cira yang terbangun karena suaminya melepas pelukan. "Ada telepon dari pihak rumah sakit. Sulaiman sudah siuman." "Syukurlah." Cira duduk bersandar sambil menutupi tubuhnya dengan selimut. "Tunggu, aku mau mandi. Kau tidak usah ikut. Sementara biar aku saja. Aku tahu kamu masih capek. Kamu tidak apa-apa sendirian." "Tidak apa-apa. Ada Fahri dan Syam yang akan menemaniku." Arun mengecup kening Cira dan bergegas pergi ke rumah sakit. Cira kembali merebahkan tubuhnya. Kalau sudah dibantai oleh Arun yang ada bawaannya mau tidur terus. Sementara itu Arun berangkat ke rumah sakit ditemani oleh Fahri dan Syamsuddin. Mereka sampai di ruang rawat inap. Sulaiman tidak memiliki siapa di Bogor ini. Dulu pernah menikah tapi akhirnya bercerai dan sejak saat itu ia tidak menikah lagi. Trauma akan disakiti seorang wanita membuatnya enggan membentuk suatu rumah tangga. "Bagaimana keadaanmu, Tuan?" jawab Sulaiman lirih. Tubuhnya masih sangat lemah. Alat-alat yang menopang hidupnya pun belum dilepas oleh dokter. Dokter masih harus menunggu beberapa hari ke depan untuk mengevaluasi keadaan Sulaiman. Setelah itu dokter baru berani melepas alat itu. Dan itu pun satu persatu. Usia Sulaiman yang sudah setengah abad membuatnya harus berjuang lebih agar bisa lepas dari masa kritisnya. "Maaf Tuan Arun, Pak Sulaiman saat ini masih belum lepas dari masa kritisnya. Alangkah baiknya kita menunggu beberapa hari lagi untuk berkomunikasi." "Kenapa bisa begitu, Dok?" "Usia Pak Sulaiman dan juga kehilangan banyak darah. Alat yang selama ini terpasang hanya membantu saja. Selebihnya adalah semangat dari pasien untuk sembuh. Alangkah baiknya jika kita bisa mensupport." "Baik Dok, saya minta lakukan yang terbaik untuk Sulaiman." "Itu pasti Tuan Arun. Kami akan melakukan yang terbaik." "Terima kasih Dok." Dokter berpamitan untuk keluar. "Syam." "Ya Tuan. Nanti malam kamu berjaga di sini. Di depan sudah ada pihak kepolisian yang menjaga. Aku takut jika Biantara mulai bertindak." "Baik Tuan." Leo berjalan cepat menuju ke kolam renang pribadi milik Biantara. Kolam renang yang terdapat beberapa hiu itu merupakan kolam favorit Biantara. Ia pria yang suka tantangan dan tentu saja berhati dingin. "Selamat pagi Tuan." "Pagi," jawab Biantara. "Ada apa?" "Maaf Tuan, saya sudah mendapatkan informasi mengenai siapa orang yang sudah mengintai kita." Biantara yang awalnya santai tampak terhenyak. Ia segera naik ke atas dan mengeringkan tubuhnya dengan handuk. "Siapa?" "Sulaiman dari perkebunan Arun." Biantara mengambil gelas berisi sampanye dan melemparkannya ke muka Leo. Keluarlah darah segar dari kening Leo. "Kenapa bisa informasi sepenting ini sangat lambat kau dapatkan?" teriaknya marah. "Maaf Tuan, kau tahu kan Arun orang yang cepat dalam bertindak. Ia tidak main apalagi lawannya adalah aku." "Maaf Tuan." Biantara terduduk, wajahnya nampak sangat menegang. "Kau kondisikan pondok ganja kita sebelum pihak berwajib bertindak." "Baik Tuan," jawab Leo. "Kau pindahkan sementara barang kita ke gudang kayu di daerah Bandung." "Maaf Tuan, itu terlalu jauh," ucap Leo. "Apa nanti kita tidak menimbulkan kecurigaan?" "Dasar bodoh. Memang kau punya solusi yang lebih baik dari itu. Saya memiliki sebuah lahan tidak jauh dari tempat itu sekitar 15 kilometer. Jika kita memindahkan barang itu nanti malam saya rasa tidak akan menimbulkan kecurigaan. Apalagi itu tempat terpencil." Biantara tampak diam. "Sepertinya idemu layak dicoba." Biantara berdiri dari duduknya dengan tangan menggenggam senjata api. "Tapi jika sampai gagal, maka nyawamu taruhannya." Ia menodongkan senjata itu tepat di dahi Leo. "Siap Tuan. Saya pastikan tidak akan gagal." Biantara meninggalkan Leo sendiri dan masuk ke dalam rumah bersama beberapa orang wanita.
Leo segera melancarkan rencananya. Ia membawa beberapa truk besar untuk mengangkut barang-barang itu. Rencananya malam hari nanti truk itu baru jalan ke tempat yang baru. Ayo cepat sedikit, teriaknya pada para pekerja. Medannya terlalu terjal Tuan Leo. Kami tidak bisa bekerja cepat. Kau membantah perintah Tuan Biantara. Leo menodongkan pistol itu dan hampir menarik pelatuknya. Lakukan dengan cepat atau kau menyusul dua temanmu. Mendengar ancaman Leo, mereka bergerak secepat mungkin. Hari sudah mulai petang tapi mereka baru menyelesaikan setengahnya. Ayo cepat, cepat, teriak Leo. Maaf Tuan Leo, kalau tidak ditambah pekerja, kita tidak akan selesai tepat waktunya. Leo terdiam, ia membenarkan apa yang dikatakan oleh salah satu pekerja. Biasanya pekerjaan seperti ini diselesaikan dalam 2 hari. Ini sudah dapat setengahnya, berarti sudah melampaui batas. Sebentar aku telepon dulu. Leo tampak melakukan panggilan dan 30 menit kemudian 10 orang datang ke lokasi dan membantu pekerja yang lain. Ayo cepat, cepat. Semua harus sudah selesai sebelum Tuan Biantara datang. Mereka semua bekerja tanpa rasa lelah. Hingga tanpa sadar bahwa kegiatan mereka telah terintai oleh pihak berwajib. Arun dan Syamsuddin juga ikut datang dalam penggerebekan itu. Berhenti semua, angkat tangan, teriak para polisi yang sudah membawa senjata lengkap. Mereka semua menghentikan kegiatannya. Menunduk semua, teriak para polisi. Sial, kenapa bisa ada polisi di sini? Gumam Leo, ia masih mencari akal. Lebih baik perang daripada tertangkap, pikirnya. Semuanya merunduk akan tetapi dengan cepat Leo menembakkan senjatanya ke arah salah satu petugas. Dor, hei, berhenti. Leo tidak mengindahkan perintah polisi, ia terus menghujani mereka dengan beberapa tembakan dan bergerak mundur menuju motor terdekat. Tangan yang satu lagi mengambil handphone dan menelepon seseorang. Halo Tuan, kita diserang oleh polisi, lapor Leo dengan cepat. Sesial, teriak Biantara yang kemudian membanting handphonenya. Ia kemudian bergegas melarikan diri bersama beberapa bodyguard kepercayaannya. Sementara itu keadaan di sana sangat ricuh. Arun dan Syamsuddin membantu polisi menangkap sisa pekerja yang ada di sana. Sedangkan Leo yang bersiap naik sepeda motor tertembak kakinya oleh pihak kepolisian. Aach, sial, umpatnya. Ia terjatuh dari sepeda motornya. Cepat tangkap dia, perintah komandan. Leo berpikir dengan cepat. Ia termasuk anak buah yang paling setia. Ia tidak ingin informasi mengenai Biantara sampai ke tangan polisi. Dan tanpa berpikir panjang ia menembakkan pistol ke kepalanya. Dur, komandan, tersangka bunuh diri. Arun dan Syamsuddin segera berlari menghampiri. Ia melihat Leo yang sudah tidak bernyawa lagi. Kita tidak bisa mendapatkan informasi di mana Biantara bersembunyi. Arun tampak kesal. Tenang Tuan Arun, kami akan terus menelusuri kasus ini. Jadi apabila Tuan mendapat informasi penting segera laporkan pada kami. Baik komandan. Beberapa polisi segera membawa barang bukti dan anggota sindikat Tato Kalajengking. Mereka akan memproses agar para penjahat mendapat hukuman yang setimpal. Tuan, bagaimana ini? Kita belum menangkap Biantara, bisik Syamsuddin. Aku tahu. Itu artinya kita harus meningkatkan kewaspadaan kita, jawab Arun. Aku tahu Biantara tidak akan tinggal diam melihat tempatnya diobrak-abrik oleh kita. Baik Tuan. Biantara dengan beberapa bodyguard mengendarai mobil dengan kecepatan maksimal. Mereka menuju ke Bandung di daerah puncak. Biantara memiliki villa pribadi di sana. Kenapa Leo bisa sebodoh itu? Biantara memukul jok kursi untuk melampiaskan rasa kesalnya. Kurang ajar kau Arun. Maaf Tuan, salah satu bodyguard menyerahkan sebuah foto. Leo bunuh diri. Apa? Biantara geram, matanya merah menyala. Aku mau kalian menculik keluarga Arun dan bunuh mereka bagaimanapun caranya. Mengerti? Siap laksanakan Tuan. Rasakan pembalasanku Arun.
Kau akan merasakan kepedihan untuk kedua kalinya karena ditinggal oleh orang-orang yang kau cintai. Aku ingin melihatmu hancur, pikir Biantara. Bersambung.